Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan penelitian kami tentang peristiwa sejarah, yaitu tanah longsor Malang yang disusun oleh kelompok 5. Nama kelompok Karista Nurhidayah, Barinda Cerita Agustina, Muhammad Uli Absara Biasa, dan nama guru pengajar geografi yaitu Bapak Haryo Prasetyo Wijigo SPT. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Makalah ini kami beri judul Bencana Alam Tanah Longsor yang kami sesuaikan dengan tema dari tugas geografi yang kami dapat. Semoga dengan adanya tugas makalah ini dapat membantu pemahaman kami terhadap materi bencana alam. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah-wilayah dengan topografi curam, curah hujan tinggi, dan kondisi geologi yang labil. Fenomena ini menimbulkan dampak besar seperti kerugian material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Penyebab utama tanah longsor meliputi faktor alam seperti gempa bumi, curah hujan yang tinggi, dan perubahan iklim serta aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan seperti deforestasi, penambangan, dan pembangunan dilarang. Bencana tanah longsor ini memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampaknya bagi masyarakat. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor? 2. Bagaimana dampak tanah longsor terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat? 3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memitigasi bencana tanah longsor? C. Batasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada analisis faktor penyebab, dampak, dan strategi mitigasi tanah longsor di wilayah yang rawan seperti daerah dengan curah hujan tinggi dan lereng terjal. Fokusnya hanya pada faktor alam dan aktivitas manusia yang memengaruhi tanah longsor tanpa membahas teknologi mitigasi modern secara mendalam. D. Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama terjadinya tanah longsor. 2. Menganalisis dampak tanah longsor terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 3. Menyusun rekomendasi strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko tanah longsor. Manfaat penelitian. 1. Memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab tanah longsor dan dampaknya. 2. Memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun strategi mitigasi dan pencegahan tanah longsor. 3. Penyediaan dasar bagi penelitian lanjutan terkait mitigasi bencana alam khususnya tanah longsor. Pembahasan landasan teori. Tanah longsor adalah gerakan massa tanah batu atau material lain dari suatu lereng menuju ke bawah akibat gaya gravitasi. Menurut Truden dan Farnes 1996, tanah longsor merupakan hasil dari ketidakstabilan lereng yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan, erosi, gempa bumi, atau aktivitas manusia. Pada umumnya teori tanah longsor dibahas dalam teks ilmu geologi, geoteknik, dan lingkungan. Proses terjadinya tanah longsor juga dijelaskan melalui teori lereng kritis yang mengkaji stabilitas lereng dengan mempertimbangkan gaya internal dan eksternal yang bekerja pada massa tanah. Penelitian oleh Schuster dan Hickline 2001 menunjukkan bahwa perubahan dalam komposisi tanah, curah hujan ekstrim, dan aktivitas seismik sering kali meningkatkan risiko longsor. Selain itu, penelitian geoteknik oleh Das 2010 menyoroti peran penting faktor kohesi dan kemiringan tanah terhadap stabilitas lereng, di mana lereng yang memiliki kemiringan lebih curam atau kohesi tanah yang rendah cenderung lebih rentan terhadap longsor. B. Tinjauan pustaka. Kerangka konseptual dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman tentang faktor penyebab dan dampak tanah longsor, serta teknik mitigasi untuk mengurangi risikonya. Berdasarkan teori geologi, faktor utama yang mempengaruhi tanah longsor adalah karakteristik tanah dan batuan, curah hujan, serta topografi. Teori ini mengacu pada analisis stabilitas lereng, di mana hubungan antara sudut kemiringan, kekuatan tanah, dan kelembapan menjadi variabel utama yang menentukan kemungkinan terjadinya longsor.
Menurut penelitian sebelumnya, ada beberapa metode mitigasi tanah longsor efektif. Metode struktural seperti pemasangan bronjong dan dinding penahan, serta metode vegetatif dan penanaman tanaman berakar kuat dapat membantu mencegah longsor. Selain itu, penggunaan teknologi pemetaan risiko dan monitoring lereng dengan sensor juga dianggap sebagai metode penting dalam meminimalkan risiko bencana. Solusi dan penyelesaian dari permasalahan. Berdasarkan penelitian ini, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko tanah longsor antara lain: 1. Rekayasa struktural. Pemasangan dinding penahan, bronjong, dan drainase untuk mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah di daerah rawan longsor. 2. Penanaman vegetasi berakar kuat. Vegetasi seperti pohon-pohon dengan akar yang dalam dapat memperkuat struktur tanah di lereng sehingga mengurangi risiko longsor. 3. Teknologi pemantauan. Penerapan teknologi pemantauan lereng seperti sensor kelembapan dan pemetaan risiko tanah longsor dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan kesiapan. 4. Edukasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai potensi bahaya dan langkah mitigasi dapat dilakukan di wilayah rawan longsor. D. Hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa curah hujan yang tinggi dan karakteristik tanah yang labil menjadi faktor dominan penyebab tanah longsor. Selain itu, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan tanpa perencanaan yang baik juga turut berkontribusi. Daerah dengan topografi curam dan tanah berpasir cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami longsor. Hasil survei menunjukkan bahwa daerah yang telah dilengkapi dengan dinding penahan tanah dan drainase memiliki kejadian tanah longsor yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki upaya mitigasi. Analisis mengenai hasil penelitian. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti curah hujan dan kondisi tanah sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya tanah longsor. Penambahan vegetasi dan infrastruktur penahan memiliki dampak positif dalam mencegah longsor, khususnya di daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi. Selain itu, teknologi pemantauan lereng memberikan aktivitas yang baik dalam memberikan peringatan dini yang memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih cepat. Analisislah ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan mitigasi bencana tanah longsor untuk dilakukan secara terpadu, melibatkan upaya virtual, vegetatif, serta teknologi peringatan dini. Peran serta masyarakat dalam memahami risiko dan melakukan tindakan pencegahan juga sangat penting untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor di masa mendatang. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanah longsor merupakan bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng, serta faktor aktivitas manusia seperti deforestasi dan pengembangan lahan yang tidak terkendali. Daerah yang memiliki kondisi geologi dan topografi curam cenderung lebih rentan terhadap bencana ini. Berbagai upaya mitigasi termasuk pembuatan dinding penahan tanah, drainase yang baik, penanaman vegetasi berakar kuat, serta teknologi pemantauan terbukti efektif dalam mengurangi risiko tanah longsor. Saran untuk mengurangi resiko dan dampak tanah longsor, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: 1. Perbaikan tata kelola lahan. Pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan tata kelola lahan di daerah rawan longsor, termasuk pembatasan pembangunan di lereng-lereng yang curam dan reboisasi di area yang gundul. 2. Penerapan teknologi pemantau. Teknologi pemantau lereng seperti sensor kelembapan dan sistem peringatan dini sangat penting untuk diterapkan di daerah yang rentan terhadap longsor, terutama di wilayah pemukiman. 3.
pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program edukasi bagi masyarakat di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan agar mereka memahami potensi bahaya dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sederhana. 4. Kebijakan dan penegakan regulasi. Regulasi yang ketat dan penerapan sanksi terhadap aktivitas yang merusak lingkungan perlu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan penebangan hutan di area yang beresiko. C. Pemikiran akhir. Bencana tanah longsor merupakan tantangan yang terus ada di berbagai wilayah dengan kondisi geografi dan iklim tertentu, seperti Indonesia. Penanganan yang komprehensif membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang berbasis pada penelitian dan teknologi serta kesadaran bersama, diharapkan resiko dan dampak tanah longsor dapat diminimalisasi sehingga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan longsor dapat terjaga dengan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta persebaran titik bencana Kota Malang tahun 2022. Untuk yang berwarna kuning ini adalah wilayah yang terkena cuaca ekstrim yang berada di Kecamatan Blimbing. Lalu untuk yang berwarna krem ini adalah wilayah yang berada di Kecamatan Lowokwaru, dan yang biru ini adalah wilayah yang terkena banjir yang berada di Kecamatan Klojen. Yang berwarna hijau ini adalah wilayah yang berada di Kecamatan Kedung Kandang, dan yang berwarna merah ini adalah wilayah yang terkena tanah longsor yang berada di Kecamatan Sukun. Lalu untuk garis-garis yang berwarna biru ini adalah aliran sungai. Baik, untuk yang titik-titik yang berwarna merah, kuning, dan hijau ini adalah persebaran jenis dampak bencana Kota Malang tahun 2022. Lalu skala dari peta ini adalah 1:85. Lay down